Selamat pagi, saudara Kompas TV. Kembali lagi di dalam rumah Pilkada Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania. Hari ini, karena tema kita adalah rumah Pilkada, akan membahas seputar apa saja proses menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Saat ini untuk membahas topik kita hari ini, saya sudah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa sekali. Ada Abang, saya manggilnya Abang ya? Iya. Boleh. Abang Muklis Basri, selaku salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Pagi. Ya, terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini, Bang Muklis. Terima kasih saya bisa hadir di sini. Luar biasa. Luar biasa. Karena cukup banyak diskusinya tadi, Bang, soal bagaimana kita melihat bahwa khususnya di Provinsi Lampung masyarakat, Bang, kan tanggal 17 April nanti adalah tanggal yang tentu ditunggu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari penyelenggara, kemudian juga peserta dan juga para pemilih nih. Yang poin utamanya adalah masyarakat. Kita melihat juga bahwa hari ini peserta pemilu, elit-elit politik ini selalu menyuguhkan sesuatu hal yang disuguhkanlah ke masyarakat tentang perjalanan prosesnya, tatap muka dengan masyarakatnya. Tapi poin pentingnya pelajaran atau pendidikan politik kita yang sedang berjalan saat ini untuk masyarakat ini. Kita melihat sudah pantaskah ini suguhan yang diberikan peserta pemilu untuk masyarakat agar nanti masyarakat juga bisa menilai caleg-caleg mana saja yang kemudian bisa dipercaya untuk bisa membawa aspirasi mereka. Ya, baiklah, terima kasih ya, Mbak. Jadi saya kira masalah pemilihan di mana 2018-2019 ini adalah tahun politik ya, yang hanya beberapa hari lagi kita melaksanakan satu pesta demokrasi, dan ini baru sekali ini terjadi kan? Karena dilakukan sekaligus. Iya, sekaligus serentak ini antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden. Jadi ini demokrasi yang sangat luar biasa. Ya. Menurut saya sih masyarakat Indonesia ini sudah sangat dewasa ya berdemokrasi ini, walaupun secara demokrasi ini baru kita mulai semenjak era reformasi ya, tahun 98. Artinya kalau sekarang 2018 berarti lebih kurang 20 tahun. Tetapi perjalanan 20 tahun ini kan masyarakat itu yang sudah mempunyai hak mata pilih itu saya kira sudah beberapa kali melakukan pemilihan. Ya. Jadi mereka sudah tidak kaget lagi adanya perbedaan ya. Beda warna, beda bendera. Walaupun tidak dipungkiri juga ada 80 juta penduduk yang artinya pemilih milenials untuk pertama kalinya memilih begitu. Ya, Saya kira ya setiap tahun, setiap pemilihan kan jangankan ada setiap tahun dia hanya berubah hari jam aja sudah menambah kan. Beda satu jam aja kadang-kadang sudah menambah pemilih. Tuh. Dan saya kira walaupun dia pemilih pemula, dia juga sudah tahu bagaimana berdemokrasi yang baik gitu ya. Jadi saya kira tidak akan ada berbenturan-benturan walaupun semua caleg ini melakukan cara-cara baru, inovasi baru dalam merekrut dengan beragam cara gitu. Dalam merekrut pemilih. Membuat bagaimana pemilih tadi simpatik dan mau memilih mereka. Iya benar kata Abang tadi sedikit menyinggung tentang milenials, apalagi tidak hanya peserta pemilihnya saja begitu ya Bang ya, namun juga pesertanya juga, peserta pemilunya ada kebanyakan ini adalah caleg-caleg muda, caleg-caleg milenials yang kalau kata mereka ya sangat cocok untuk bisa menyuarakan suara-suara pemilih milenials yang memang tahun 2019 ini cukup banyak, ada 80 juta di seluruh Indonesia. Apakah kita melihatnya caleg milenials ini memang mereka yang minim pengalaman namun berani dengan tekad atau dengan hanya kemauan untuk bisa memperjuangkan aspirasi, atau kita melihat ini sebagai kemajuan untuk anak muda juga bisa begitu menjadi calon legislatif? Ya, kalau saya melihat sih itu suatu kemajuan. Jadi jangan dianggap mereka itu hanya berpartisipasi, ikut-ikutan, tanpa punya bekal, hanya hal atau sebagai pelengkap. Tapi justru saya lihat memang mereka sudah dibekali ya. Artinya mereka kalau dulu mungkin caleg ini kan katakanlah dalam satu partai itu mungkin
hanya berapa persen yang katakanlah berpendidikan S1 atau S2. Sekarang ini semua partai itu saya kira caleg-caleg mereka itu sudah hampir S1, S2 ya. Katakanlah S1 lah dari segi pendidikan. Walaupun pengalaman belum ada, tapi saya kira pengalaman berorganisasi di kampus mereka sudah banyak yang terlatih di kampus. Mereka berorganisasi di dalam kampus maupun juga di luar kampus. Walaupun kadang kita melihat juga politisi yang sudah senior atau yang banyak pengalaman pun terkadang ketika turun ke masyarakat atau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tetap ada masyarakat mengatakan bahwa masih kurang, masih belum bisa membawa aspirasi masyarakat. Apalagi caleg yang muda begitu, yang artinya minim pengalaman namun hanya background pendidikan sendiri, apakah cukup untuk bisa menjadi calon wakil rakyat begitu? Ya, tapi kalau menurut saya mereka kan bukan hanya menjadi kutu buku di kampusnya. Mereka kata saya tadi sudah terbiasa juga berorganisasi dan mereka sudah pernah turun di masyarakat. Apalagi sekarang ini kampus-kampus juga kan mengeluarkan lagi program KKN. Jadi mereka sudah berhadapan berinteraksi dengan masyarakat, sudah biasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat kampus, di tingkat lingkungan, di tingkat masyarakat, mereka sudah terbiasa. Artinya itu bisa jadi jaminan untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat? Caleg-caleg milenial ini saya kira sudah tidak kalah dengan caleg-caleg yang katakanlah incumbent atau senior-senior mereka. Saya kira itu. Dan tentunya juga bagi yang sudah berpengalaman atau incumbent juga tidak merasa untuk tersaingi gitu. Karena dengan melihat adanya caleg millennials, tentu ini juga menjadi sebuah pertimbangan kan bagaimana pemilih millennials yang rata-rata memang banyak sekali untuk bisa mengalihkan pilihannya kepada yang lebih muda, yang lebih energik. Seperti apa, Bang? Ya, sekarang ini kan pemilih ini kan juga sudah cerdas-cerdas beragam juga ya, sudah cerdas-cerdas beragam dan kita harus kan ada pembanding. Mungkin kalau 98 atau 99 pemilu 99 yang pemilih ini yang berpendidikan SD ke bawah mungkin 70%. Tapi kalau sekarang mungkin yang berpendidikan SLTA ke atas mungkin sudah 50% lebih banyak. Saya kira. Artinya pemilih-pemilih ini juga sudah cerdas. Mereka tidak bisa hanya disuguhi oleh janji-janji yang tidak bisa mereka lakukan setelah mereka duduk ya, tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama mereka diberi kesempatan dan turun kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga sudah bisa menilai, walaupun dia incumbent, walaupun dia senior, masyarakat saya kira sudah lebih cerdas menilai, lebih cerdas. Dan mereka melihat walaupun ini caleg baru ya milenial, tapi mereka juga sudah tahu kemampuan dari punya kapasitas untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan juga. Menyelesaikan ya. Dan menyelesaikan. Kalau hanya mensuarakan saja untuk apa? Memberikan solusi konkret. LSM juga kan bisa mensuarakan, tapi kan menyelesaikan persoalan itu secara konkret ya, itu yang diperlukan masyarakat. Baik, sekarang. luar biasa sekali. Bang Muklis, kita akan sambung lagi, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV. Ya sangat penting lah.